Bau. Di sini bau menyan ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lorong Misteri. Pemirsa, hari ini kami sedang berada di salah satu sekolahan SMP terbengkalai yang konon menyimpan banyak sekali kisah tragis. Banyak kali warga yang kerap melintas dan mendengar suara tangisan-tangisan anak perempuan, seorang gadis perempuan, ya. Akibat? Jadi dahulunya di sini ada seorang gadis yang seringkali dibully sama teman-temannya, sama teman laki-laki, sama teman perempuannya, dan suka nangis kalau dia sedih karena akibat dibully. Dia suka nangis di kamar mandi. Bahkan katanya dia pernah ditarik bangkunya sampai ngejengkang, ngejeledak gitu, bahkan dikena kesininya. Allah, kasihan amat. Hati-hati ya, takut ada ular ya. Kemudian dia juga kerudungnya suka dijambak gitu, suka ditarik. Kemudian ada ember yang suka ditaruh di di atas pintu, kemudian kena ke badannya, basah segala macam. Udah kayak di film Stephen Chow aja. Iya, kayak gitu bahkan nih. Kasihan amat, dibully satu sekolah gitu. Iya. Satu kelas. Karena emang dia ini, mohon maaf ya, agak kurang secara fisik, agak ya kurang menarik gitu bahkan. Jadi dia ini seringkali dibully sama teman-teman sekolahnya. Namanya kalau tidak salah Fuadah gitu, sama si perempuannya, si Fuadah. Jadi dia itu emang kulitnya hitam gitu Bang Hadi. Anak orang susah. Orang tuanya juga cuma tukang beca. Allahu Akbar. Orang tuanya juga cuma tukang beca. Allahu Akbar. Ada jatuh di atas kelapa. Kelapa dari mana? Dari atas tiba-tiba. Genteng dia rapetin bro. Ya siapa tahu dari itu tuh, apa namanya tuh, bambu-bambu. Jadi si Fuadah ini, ada kelapa-kelapa tuh. Jadi si Fuadah ini bapaknya seorang tukang beca. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapaknya tukang beca, ibunya kesehariannya cuman dagang es mambo, es lilin gitu. Nah, jadi suka diledek-ledekin sama teman-teman sekolahnya. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Dari atas meledak, jatuh. Jai. Assalamualaikum Fuadah. Kami tidak mengganggu ya.
Ke samping. Ini kelas demi kelas ya teman-teman ya, kita masuki. Allahu Akbar, dimutilasi. Organ wanita ini. Jadi ya memang teman-teman ya, fenomena pembulian atau perundungan itu sebenarnya bukan hal yang baru ya di Indonesia. Itu sudah ada dari zaman ya mungkin dari setelah adanya sekolah rakyat kali ya Bang. Setelah eranya merdeka itu mungkin mulai ada dari zaman 70. Sebelumnya kan orang nggak sekolah rakyat. Cuma orang-orang yang ningrat aja yang bisa sekolah. Nah, setelah ada wajib sekolah dulu itu kalau tidak salah awalnya 9 tahun. Barulah itu banyak sekali perundungan, pembulian kalau sekarang bahasanya marak terjadi. Akibat apa? Akibat kalau menurut saya itu kurangnya pendidikan akhlak di Indonesia. Belakang sekolahnya serem bang. Iya, belakang sekolah ini apa namanya, kebun pisang. Jadi suka kita dengar suara tangisan si Fuadah. Katanya emang si Fuadah itu suka menampakkan seperti kuntilanak sosoknya Bang Ade. Nangis. Nangis. Yuk lanjut. Ngomong-ngomong Bang Heri dulu pernah ini nggak bully nggak Bang Heri dulu waktu zaman sekolah? Pasti pernah saya. Wih, merasakan pembulian itu ada. gimana? Kita tidak bisa memungkiri pembulian itu pasti ada aja. Assalamualaikum. Nah, ini ruangan ini ruangan warna biru ini ya. Jadi saya dahulu itu saya dibully dan dipalak. Palak? Iya, dipalak sama itu. Digebukin nggak? Tidak digebukin. Oh, enggak. Karena saya orangnya tidak enakan, jadi itu suka dipalak. Dan saya tidak jajan selama 4 tahun. 4 tahun sekolah? Ya, sekolah tidak jajan selama 4 tahun. Makanya saya itu Allahu Akbar. Wadah. Tolong sesama orang yang pernah dibully, kamu jangan marah. Jadi sehingga mengakibatkan saya ini suka malas sekolah. Jadi sebenarnya coba kalau mungkin teman-teman yang punya anaknya malas sekolah, ditanya dulu, kenapa alasannya anaknya malas sekolah? Tapi anak juga tidak segampang itu untuk jujur. Dia juga pasti Iya, pasti menyembunyikan karena dia butuh rasa aman dulu. Kalau dia belum menemukan rasa aman, dia tidak akan cerita. Jadi anak itu harus dibujuk dulu, dikasih rasa aman. Kalau dia merasa aman untuk cerita dan dia tidak akan terancam, maka dia akan cerita. Nah, itu dia. Anak tuh Allahu Akbar. Jadi sebabnya anak mungkin tidak mau sekolah bisa jadi karena dibully. Bang Heri juga dulu Saya dulu sekolah. Seperti itu, ya. Kamu sekolah? Gak mau sekolah karena dibully. Karena nggak enak, ya. Dibully itu dirundung itu tidak enak, tidak nyaman. Jadi ada timbullah rasa tidak ingin sekolah gitu. Gitu. Jadi Bang Heri menyikapi pembulian pada saat itu, Bang Heri dibully itu gimana? Zaman dulu mah belum ada bahasa bully Bang Hadia. Dulu mah dipalak gitu doang. Dipalak atau diledekin gitu ya. Kan sering banget zaman dulu tuh diledekin sama orang tua gitu ya. Sampai sekarang pun masih seperti itu. Gitu Bang Hadi. Puada, kamu bukan ini. Kamu menangis ya? Nah, dia kalau dipanggil dia mau nyaut lagi. Seperti itu ya. Kadang orang-orang anak-anak yang suka dibully kadang minder, Bang. Makanya bullying itu mengakibatkan mungkin ada yang dampaknya menjadi sindrom juga, seperti bipolar. Bipolar kan itu akibat sindrom juga. Bipolar disorder. Berlebih. Ya, ketakutan yang secara emosionalnya naik turun. Atau ada juga yang
mengakibatkan tidak semangat untuk bergaul, jadi introvert atau apa bisa jadi. Itu bahannya. Menimbulkan ketidakpercayaan diri untuk bersosialisasi, itu dampaknya memang sangat luas sekali ya dampaknya. Nanti akan saya ini juga kasih mungkin masukan-masukan untuk sistem pembelajaran di Indonesia. Nah, teman-teman ya, bisa dilihat ini kondisi bangunannya nih, sudah rubuh seperti ini akibat tidak dihuni kembali. Saya tidak tahu kenapa sekolahan ini akhirnya terbengkalai dan tidak beroperasi lagi, sehingga dikenallah ada namanya si kuntilanak Fuadah, kuntilanak bullying. Akibat suka diceng-cengin anak tukang beca. Oh, si Fuadah itu anak tukang beca? Iya. Bapak lu tukang beca tapi mencak-mencak gitu. Iya. Ya, gitulah pokoknya diceng-cengin. Zaman dulu tuh, iya. walaupun masih kecil, walaupun digitu-gituin juga, ini ya Bang sakit Heri. hati Kalau- kan. Hah? Ya, mungkin sekali dua kali ya masih tahan ya, tapi kan kalau 5 tahun digituin ya orang juga gedek banget ya. Iya. Ya. Tidak nyaman. Assalamualaikum. Allah. Udah hancur lebur ya Bang Oh Heri? Allah, iya udah hancur lebur. Ini kan. Presidennya masih Pak Jokowi. Berarti masih baru nih ya. 5 tahun yang lalu ini terbengkalai. Iya. Iya. Sudah 5 tahun katanya. Sudah 5 tahun. Berarti si Fuadah ini masih di bawah kita ya usianya Bang dia. Sebentar. Ini kok ada net volley di sini. Penyangsang di atas seperti ini. Mengerikan sekali teman-teman. Kondisinya sudah memprihatinkan bangunannya. Fuadah, tunjukkan esensi kamu. Kita ingin berdiskusi. Siapa tahu saya bisa jadi tempat curhat untuk si Fuadah. Assalamualaikum. Fuadah. Fuadah. Assalamualaikum. Fuadah. Bau. Di sini bau menyan ya, teman-teman. Bau. Di sini bau menyan ya, teman-teman. Tercium aroma menyan. Ketupat. Ketupat Assalamualaikum. Apa itu? Mana? Oh, ada pintu. Dendrak. Ada suara tadi ya. Debrak kayak ada yang jatuh kayu. Ada pintu teman-teman. Ini pintu Kamar mandi kayaknya. Oh, Ini ruang guru. Ruang guru. Oh, Bang Heri, tawon. Oh iya. Ini ruang guru ya pemirsa. Apa itu? Gerak Bang Heri. Allahu Akbar, pintu bergerak dengan sendirinya teman-teman. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Pintu bergerak dengan sendirinya, ya Allah ya Rabb. Hei, siapa ini? Fuadah. Fuadah? Fuadah? Kayak yang batuk Bang Hadi. Fuadah? Allah Akbar.
Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Gerak di sini, coba cek. Allah, hati-hati Bang Adi. Ini lubang nih. Allah Akbar. Toilet ini. Nah, toilet ini doang. Iya. Coret-coretan 2018 2019. alumni itu benar tuh 5 tahun yang lalu. Sebutin ya nama-namanya nih. Yayu, Gayatri, Laila, Lestari, Yuyun, Ayunda, Wahyudin. Itu. Crot 2008 apa nih? Crop. Ini? Gak mungkin lah. Ini 2017, Apa, 2018. Col. 2017, 2018. 2017. Sini lagi Bang. Bahaya ini. Lihat itu kuteng ya? Tuh, nggak tahu ini. God kayaknya ini. God. Berarti bahannya ada orai. Saya orai. Ada dulu. Oke, kita ke sana kembali. Assalamualaikum. Ini kita belum melihat sosok si Fuadahnya, teman-teman ya. Kita akan keliling-keliling nih. Ih, ini udah hancur banget malah gitu. Ya Allah, ya ini sudah hancur lebur. Ini mas sudah tidak berbentuk ruangan lagi. Bang Heri? Hah? Kayak ada yang ngetok-ngetok di jendela sini. Di sini, jendela sini. Hah? Di mana, Bang? Di sini. Ada apa-apa, Bang? Coba cek. Shit, hancur lebur gini, Bang. Wadah. Kemari, Nak. Dek. Sini, Dek. Aduh, udah hancur. Aduh, saya mual ya di sini ya. Kayak aroma apa namanya? Kemenyan di sini tuh saya cium dari tadi. Ya Allah, apa ini? Pohon bambu. Pantesan ada yang nangis-nangis. Sarangnya ini. Coba cek di sini bahan ini toilet aja atau dulunya kantin atau gimana ya? Ini toilet deh. Toilet ya? Ini toilet. Apa itu? Kayak bola. Globe. Globe. Ada yang nangis. Nangis. Ya, apa itu? Bangku gerak dengan sendirinya kayaknya. Oh, ini dekat sekali dengan hutan ya Pak Hadi ya, sekolahan ya. Ini sudah ditumbuhi ya. Anjir, ini sudah ditumbuhi ya. Anjir, ini sudah ditumbuhi ya. Anjir. Tahu Bang Heri? Iya. Jauh, suaranya jauh. Hei, hadir. Assalamualaikum. Ya khadamul khadam, ya khadamul jasad. Hadir. Wadah.
Tadi kita ke ruangan yang tadi itu belum sempat tadi. Mana? Ruangan yang mana, Bang? Yang sini nih. Tadi kan ada suara ketok-ketok sini dulu malah. Mana? Ke sini nih. Udah saya mau doang ya? Hah? Udah saya mau lihat. Juga ya? Ya Allah. Hancur lebur. Sayang banget ya. Kita ke sana, Bang, di situ juga di seberang ada sebuah bangunan. Jelasin berarti ya? Iya. Berapa? Suruh nangis. Aduh. Batu. Suara apa? Oh. Tuh orang teriak-teriak. Ini sepertinya ada orang yang nonton kita lagi eksplor, Bang Hadi. Coba sini, Bang Hadi. Ini malah bangunannya bagus nih. Ya, ini masih bagus, masih digembok. Digembok, Bang Heri. Cek, Bang Hadi. Masih ada. Ini mah ayam. Ternak kayaknya deh. Ada yang ternak. Dipakai ternak ya deh. Mau warga. Sini, Bang Hadi, no? Ya. Ya dipakai ternak ya. Sini, Bang Hadi. Wadah. Justru malah lebih kumuh di sini. Woi, rumah rayap. Rumah rayap, Bang Hadi. Oke, pemirsa, kita sudah keliling-keliling ya. Tapi saya tidak nampak melihat ya secara jelas wadah dan suara ngomong. Wadah? Allahu Akbar. Dia seperti berbicara, jangan bully aku. Kita tidak membuli kamu, Wadah. Sudah, ikhlasin teman-teman kamu yang membuli kamu. Maafin ya teman-teman kamu ya. Anjay, nuduh lagi dia. Dia jadi setan sama malah sekarang. Allahu Akbar. Dia jadi setan sama malah. Iya. Udah jadi setan, seuzonan lagi ya. Iya. Udah kita tutup deh. Kita adu nyali aja, lanjut. Oke, pemirsa, kita sudah cukup lama ini. Nah, suara-suara ini nanti kita tantang nih si Fuadah untuk kita kita ajak diskusi, kita wawancara. Semoga si Fuadah ini bisa digali informasinya kenapa dia meninggal dunia dan gentayangan. Oke, pemirsa, jangan pernah percaya mitos dan tetap saksikan Lorong Misteri setiap hari di jam 9 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa, hari ini saya akan melakukan adu nyali orang diri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hei, Fuadah. Kalem dong, kalem. Wah, kita sudah diserang ini sebelum saya adu nyali. Oke, teman-teman, silahkan Bang Hari tinggalkan saya seorang diri. Allahu Akbar. Ini seperti barbar, sangat
dahsyat sekali ekstensinya. Si Fuadah Semoga ngamuk kayaknya Iya. sama bully. iya, dia menuduh suuzon bahwa kita adalah yang membuli dia, padahal saya bukan temannya Fuadah. Saya disclaimer dulu nih si Fuadah. Oke, Bang Hadi silakan tinggalkan saya. Jadi, Semoga saya aman-aman aja. Jadi Bang Hadi. Ya, siap. Wah, Fuadah. Tinggalin saya, Bang Hadi, tinggalin. Jadi Bang Hadi. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar. Sudah banyak sekali ekstensi ini. Dari si Fuadah, hantu kuntilanak. Allahu Akbar. Korban pembulian, teman-teman. Ini akibat bullying sehingga mengakibatkan Allahu Akbar. Setan-setan apa namanya? Akibat bullying ini orang sampai meninggal dunia, dan dia ini gentayangan barbar menuduh saya. Allahu Akbar. Dia menimpuki saya. Katanya saya ini adalah orang yang membullying dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu Akbar. Hei, kalem coy, Fuadah, hei. Saya bukan yang membuli kamu. Saya tidak membuli kamu, Fuadah. Kalem. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waduh, mudah-mudahan saya ini selesai. Wanjai. Gerak. Fuadah, gerak. Fuadah, gerak. Si Fuadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, bangkunya gerak, si Fuadah. Woi, Fuadah. Inilah dia akibat dari perundungan, pembulian hingga mengakibatkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manusia berakhir tragis seperti ini. Dan tempat ini dikenal menjadi tempat yang angker. Kerap kali terdengar suara tangisan seorang wanita korban pembulian. Teman-teman hati-hati, pembulian itu tidak baik ya. Harus dihapuskan dari negara ini. Gak boleh ada pembulian lagi. Pembulian itu memang sudah ada sejak lama, tapi baru sekarang fenomena ini makin Allahu Akbar, makin menjadi-jadi ini seperti ini. Allahu Akbar, hei, Allahu Akbar. Wanjai si Fuadah. Kalem Fuadah, kalem. Saya juga sama seperti kamu. Saya juga korban pembulian, Fuadah. Allahu Akbar, Fuadah. Wanjai si Fuadah. Geuleuh jasa si Fuadah. Kelakuan anak. Kitu amat sia jadi jurig. Sia Fuadah, kitu amat sia jadi jurig. Woi, sia Fuadah. Kalem atuh. Ya Allah, kitu amat sia Fuadah. Ya Allah. Kalem atuh Fuadah. Saya tuh bukan orang yang membuli kamu. Saya ini orang yang ingin menolong kamu. Saya cuma adu nyali di sini. Saya ingin mewawancarai kamu. Kamu ini kenapa meninggalnya? Kamu kenapa? Coba jawab saya, jawab Fuadah. Kamu kenapa? Jangan marah-marah kayak gitu. Kok tantrum kamu Fuadah? Kenapa kamu? Kamu dibully sehingga meninggal dunia atau gimana? Dibilang disiram air. Kamu disiram air apa sehingga meninggal dunia? Air keras. Air isi paku kamu sampai meninggal. Akbar.
Ya teman-teman ya, kita harus bedah kenapa fenomena pembulian ini kerap kali terjadi di Indonesia. Ini adalah tugas kita semua, tugas orang tua dan juga tugas para guru dan juga tugas pemerintah. Ya teman-teman ya, kalau menurut pandangan saya, menurut sudut pandang saya, kita harus perlu ada pembenahan di dalam Allahu Akbar, di dalam kurikulum di Indonesia ini. Kalau saya boleh bedah nih ya teman-teman ya, coba kita bedah jadwal pelajaran dari zaman SD. Ya, kalau kita bedah itu jadwal pelajaran sangat banyak matematika, bahasa Indonesia dan juga IPA, sains. Tapi kalau kita perlihatkan ini pelajaran agama itu, ya Allah, seminggu sekali, teman-teman. Seminggu sekali. Jadi memang kita sudah dari kecil ini dicekoki ilmu-ilmu yang sebenarnya ilmu-ilmu dunia ya teman-teman ya. Ilmu-ilmu kayak matematika, bahasa Indonesia, Allah Akbar. Tuh, sains itu. Namun kita ini dikasih cekoki ilmu-ilmu pengetahuan tapi kurang akan pendidikan ilmu akhlak. Nah, itu teman-teman. Itu. Makanya kalau kita tingkatkan pelajaran agama Islam, terutama pendidikan akhlak. Akhlak itu paling terpenting. Kalau kita tingkatkan pelajaran akhlak setara dengan pelajaran-pelajaran mata pelajaran seperti bahasa Indonesia dan matematika, maka kesadaran akan akhlak yang baik itu tertanam pada murid-murid yang ada di Indonesia, sehingga mencegah dari kebobrokan akhlak, sehingga menghindari dari terjadinya pembulian juga. Nah, makanya itu pembulian itu harus dibenahi secara tarbiyah, secara pendidikannya. Itu yang dimulai teman-teman ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan berarti saya berbicara seperti ini bahasa Indonesia tidak penting, matematika tidak penting dan sains tidak penting. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita tingkatkan dahulu ini pokok pondasi dalam akhlak. Baru ilmuwan, ilmu-ilmu yang dunia barulah itu menyusul. Ya, teman-teman ya. Terlalu banyak kita mempelajari ilmu-ilmu matematika, IPA, bahasa Indonesia dan segala macamnya, tapi kita minim akan literasi akhlak yang seperti apa yang harus kita ikuti. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang. Nah ini, hei, Fuadah, sini kamu Fuadah, kita diskusi Fuadah. Ngobrol kamu, kalem ngobrol, jangan kamu timpuk-timpuk saya. Saya bukan yang membuli kamu, Fuadah. Saya mohon maaf lahir batin ini mah. Bukan saya yang membuli kamu. Saya mah orang baru di sini, Fuadah. Tong gitu atuh. Teman-teman ya. Jadi itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah. Contoh yang paling terbaik yang harus kita tiru dari akhlak beliau. Itu Rasulullah, parameter kesuksesannya manusia itu bukan dari hartanya, bukan dari jabatannya, bukan dari kekayaannya, bukan dari kepintarannya, bukan dari pendidikannya sampai S1, S2, S3, bukan itu yang menjadikan manusia sukses, atau parameter kesuksesan manusia itu bukan itu. Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah bilang, khiyarukum hasinukum akhlak. Manusia yang sukses adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khairun nas anfa'uhum linnas. Dan manusia yang baik itu yang memiliki yang bisa ngasih manfaat untuk orang-orang lain. Itu. Makanya itu harus kita tanamkan kepada kita, diri kita dan juga anak-anak kita, supaya menjadi manusia yang sukses seperti ini, akhlak yang baik dan bisa berguna, bermanfaat untuk agama dan juga negara. Itu yang paling penting. Ya teman-teman ya, perlu kita tanamkan. Dan juga akhlak yang baik itu seperti apa?
yang mencontoh, yang meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat. Itu akhlak yang baik. Akhlak yang baik seperti itu. Salah satu bentuk akhlak yang baik adalah perasaan yang memiliki rasa rahim, penyayang, punya kasih sayang di dalam hatinya. Itu adalah salah satu ciri orang memiliki akhlak yang baik. Makanya penting bagi kita ini memiliki rasa kasih sayang di hati. Kalau kita nggak punya rasa kasih sayang itu, maka nggak bisa dikatakan orang itu menjadi orang yang baik, orang yang sukses. Orang kata Rasulullah bilang, man la yarham la yurham. Barang siapa yang nggak punya kasih sayang di dalam hatinya, maka Allah nggak kasih rahmat, kasih sayang buat dia. Makanya hendaknya kita ini menjadi rahmat bagi semesta alam juga, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tebarkan kasih sayang. Rasulullah bilang, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Itu Allah itu maha rahman, maha pengasih, dan mengasihani orang-orang yang kerap, yang sering berbelas kasih. Maka tebarkanlah kasih sayang di muka bumi, niscaya penduduk langit akan mengasihani kamu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa penduduk langit? Para malaikatnya Allah yang mulia, yang agung di sisi Allah, yang taat kepada Allah. Ya. Makanya hendaknya kita menjadi manusia yang berakhlak baik, bisa ngasih manfaat, dan juga memiliki rahmat, kasih sayang kepada sesama, kepada semua. Nggak lihat warna kulit, nggak lihat ras, nggak lihat agama apapun ya teman-teman ya. Nggak cuma yang Islam aja, yang Hindu, yang Kristen, yang Katolik, bahkan yang nggak punya agama, yang jahat sama kita harus berakhlak baik sama dia. Nah, ini ciri manusia yang sukses, teman-teman ya. Dan tidaklah kita bisa gapai kesuksesan dan akhlak yang baik tanpa melalui perantara pendidikan. Makanya penting, dan juga tugas kita semua sebagai orang tua dan juga sebagai mungkin ada guru-guru yang di sini untuk memperhatikan pendidikan kita, untuk memperhatikan pendidikan akhlak untuk diri dan juga anak-anak kita semua. Agar apa? Agar masa depan yang lebih baik, yang tidak ada lagi yang namanya pembulian, tidak ada lagi yang namanya perundungan. Ya. Pembulian itu nggak cuma di sekolah, bahkan di perusahaan, di kantor ya teman-teman ya. Pembulian juga marak, banyak sekali terjadi. Itu karena bobroknya akhlak, yang dimulai dari kurangnya pendidikan akan akhlak. Alhamdulillah nih, sepertinya si Fuadah ini menyimak apa yang saya bicarakan, yang saya nasihatin. Semoga si Fuadah ini bisa memaafkan, menjadi makhluk yang pemaaf juga nih dia, supaya dia juga tahu bukan saya yang membuli dia. Ya Fuadah ya, bukan saya. Udahlah, kamu maafin teman-teman kamu, ikhlasin. Jangan kamu dendam kepada teman-teman kamu. Ya teman-teman ya, ngomong soal akhlak teman-teman ya. Seorang ulama besar di Indonesia, pendiri Nahdlatul Ulama, yakni Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau menyusun sebuah kitab berjudul Adabul Ta'lim Muta'allim. Ya, itu isinya adalah pendidikan akhlak yang kerap kali diajarkan di pesantren-pesantren. Itu beliau di dalam kitab tersebut mengutip perkataan sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Allahu Akbar, Allahu Akbar, ampun, ya ampun. Allahu Akbar. Allah. Saya disiksa saya. Jadi di dalam kitab tersebut beliau mengutip perkataan sahabat Nabi yang bernama Ruwaih radhiyallahu taala anhu. Ya, itu Ruwaih pernah berkata kepada anak-anaknya. Ruwaih berkata, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Artinya adalah Ruwaih berkata kepada anaknya, ya bunayya ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan.
wahai anak-anakku, jadikanlah ilmumu itu umpama garam dan jadikan akhlakmu itu umpama tepung. Artinya apa teman-teman? Artinya adalah ibarat kita membuat sebuah adonan, ya. Kita meracik diri kita ini ibarat sebuah adonan. Kalau adonan itu hendaknya kita memperbanyak tepung, kemudian bumbunya, ya. Nah, kalau kita meracik diri kita ini, kita adalah adonannya ini tepungnya ini sebuah akhlak. Dan ilmunya ini ibaratkan garam. Jadi hendaknya kita memperbanyak, teman-teman. Jadi hendaknya kita ini memperbanyak akhlak kita, meningkatkan akhlak kita, kemudian baru ilmu kita. Ya, teman-teman ya. Itu Bang Hadi. Gimana Bang Heri? Ya, harusnya diganggu habis-habisan. Saya dituduh kalau saya ini adalah si pembulinya. Berisik sama tadi si saya Foni. ngeliat Wah, berisik dong. ini hancur semua, runtuh semua. Ini ada fenomena-fenomena yang makanya tadi saya banyak ngasih, insya Allah ya bisa ngasih perubahan lah, karena kan ini kan konten ini kan ditonton oleh puluhan ribu orang, semoga juga bisa diambil pelajarannya. Iya. Barangkali yang nonton ini ada seorang guru. Iya, seorang guru. Ada bagian yang pemerintahan juga. Ada juga sebagai orang tua. Orang tua juga ya, yang mendidik anaknya. Iya. Tuh. Tadi saya kasih petuah-petuah juga yang didasarkan oleh hadis-hadis Bang Hadi. Iya. Dan juga terakhir itu ada sebuah seorang cendekiawan pada era tabi'in yang bernama Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak ini berkata, nahnu ila qalil minal adab ahwaj minna ila katsir minal ilm, kata beliau. Ya, akhlak yang sedikit itu lebih kita butuhkan dibanding ilmu yang banyak namun tanpa adanya akhlak. Kenapa? Sebab kalau manusia nih punya ilmu aja yang banyak tapi nggak punya akhlak, dia akan sombong. Sombong, dia petantang-petenteng. Ya, kemudian dia akan menggunakan ilmunya untuk hal-hal yang buruk. Untuk memperkaya, tamak, serakah gitu kan. Nah, itu makanya penting bagi kita untuk memiliki akhlak meskipun sedikit, itu lebih penting dibanding ilmu yang banyak. Seandainya kedudukan ilmu itu lebih tinggi dibanding akhlak, maka makhluk yang paling mulia itu yang paling pantas adalah iblis. Makanya. Tapi karena ilmunya beliau juga si iblis ini ya, sudah lebih senior dibanding, juga luar biasa. Iya, iblis ini sudah lebih senior dibanding para malaikat kan. Iya. Makanya ilmunya pasti pengalamannya lebih banyak. Tapi Allah tidak menjadikan ilmu ini lebih agung dibanding akhlak. Oi, Di dalam. Tapi Allah menjadikan akhlak lebih agung dibanding ilmu. Sehingga yang jadi manusia yang paling agung, yang paling mulia adalah Rasulullah SAW. Jadi hendaknya kita memperbaiki akhlak kita, meningkatkan akhlak kita, kemudian baru disusul dengan ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Oke, teman-teman, semoga tontonan ini bisa menjadi tuntunan bagi kita semua. Jangan pernah percaya mitos dan tetap saksikan Lorong Misteri setiap hari di jam 9 malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hadi di Lorong Misteri. Baik para pemirsa, kita akan melakukan adu nyali, yang dimana saya akan merasakan eksistensi yang ada di sini, hantu dari si Fuadah itu yang tadi barbar pas Bang Heri adu nyali. Dia ini sepertinya benci kepada orang-orang yang suka membuli. Nah, Bang Heri ini dulu pernah membuli nggak? Oh, jangan diungkit lah Bang Heri, ini masa lalu saya Bang Heri. Saya udah tobat. Oh, Bang Akbar. Oh, kan dia mulai ada eksistensinya. Nih, Bang Hadi coba kasih ini dong. Apa sih motifnya orang tuh bisa membuli itu kenapa gitu? Aduh. Bang Hadi kan Allahu Akbar. Kalem. Sebenarnya cuma bercanda aja Bang. Bercanda cuma kelewatan kan. Bang Hadi katanya pernah ngelepetin balsam ke bibir orang. Iya bercanda doang, biar ketawa gitu. Udahlah Bang Heri, itu masa lalu Bang Heri, jangan diungkit Bang Heri. Oke, Bang Hadi, udahlah. Tapi saya pernah punya teman juga, balsam dilepetin ke anunya teman saya. Sama Bang Hadi tuh? Bukan teman saya. Oh, cuman komplotan Bang Hadi lah. Ya, udahlah Bang Heri, jangan diungkit lagi. Saya sudah tobat Bang Heri. Saya sudah nggak mau membuli orang lagi. Saya harus lebih sabar, lebih diam, lebih ini. Nah, diam itu jauh lebih baik. Kalau daripada ngomong terus banyak dosanya Bang.
Ya udah, saya tinggal Bang Hadi ya. Udah Bang Hadi yang berdosa. Wih. Sup. Dulu saya teman-teman zaman SMA. Saya itu kepala geng, kalau nggak percaya ya. Astagfirullahaladzim. Sepertinya nih si Fuadah nih kayaknya kesal dengan saya karena saya seorang pembuli kayaknya. Dulunya ya dulu, tapi sekarang udah enggak. Saya sudah tobatnya. Saya taruh sini nih. Karena saya dulu zaman SMA dulu suka latihan kungfu, jadi saya suka membercandai anak gitu. Ya, kayak gini nih. Wadah, saya tidak membuli kamu, saya membuli orang lain. Bukan membuli kamu waktu itu. Wadah. Saya sudah tobat, wadah. Astagfirullahaladzim. Wadah. Saya sudah tobat, wadah. Saya menyesal apa yang saya lakukan, wadah. Saya sudah menyesalinya. Kamu gak dendam dengan saya karena kamu tidak dibully sama saya, wadah. Memang ya. Wadah. Saya bukannya songong ya teman-teman. Saya bukannya belagu, bukannya pengen membuli si wadah dengan saya megang ini. Tapi saya menjaga diri, tapi wadah ini ngamuk sama saya. Tadi aja Bang Hedi katanya hampir diamuk sama si wadah. Ini saya lagi, apalagi saya di dalam ruangan. Tadi Bang Hedi aja di luar sudah diamuk. Wadah. Wadah, gimana kamu?
Ngamuk sama saya. Tapi saya nggak ngaku tadi saya dulu pernah membuli orang. Wadah. 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 Keluar kamu Fuada. Saya geram. Kita adu kungfu kalau bisa. Fuada. Jangan kamu jadi setan baru ngamuk kamu Fuada. Kenapa kamu tidak melawan pada saat kamu dibully di dunia? Jangan pas kamu lagi jadi setan kamu jadi marah kamu. Marah terus bukan sama orang yang tepat. Capek saya Wadah. Wadah. Saya bukan orang yang mengguli kamu, Wadah. Stop. Saya belum selesai adu nyali. Ada suara anak kecil. Teman-teman, dengar nggak? Ada suara anak kecil. Maaf Wadah, saya minta maaf. Minta maaf. Baju saya kotor. Allahu Akbar. Ya Allah. Mari. Kenapa Mari?
habis diserang semua fuadah. Bang Hadi diserang si fuadah. Saya tidak diserang Bang Hadi, cuman emang saya diganggu habis-habisan, hampir-hampir saya kena puing. Bang Saya Hadi dicekek, saya dibanting ke kanan ke kiri. ya Allah. Apa karena Bang Hadi ini adalah seorang mantan pembuli, Bang? Sepertinya. Padahal saya udah tobat. Kalau Bang Hadi udah tobat, Pak Hadi waktu umroh dibully nggak sama orang-orang ini di Arab? Siapa tahu Bang Hadi kan kayak gitu kalau orang-orang Alhamdulillah. umroh atau haji. Jadi saya tobatnya itu sebelum umrah bang. Oh, Jadi semalah aja itu saya disukain sama orang India. mau orang India, Aca. oh ini, iya sama orang-orang India. Karena gini kan, kalau orang India itu kan Iya. gini. Gitu ya. ya ambil geleng-geleng lah. Iya. Aca. Iya gitu. Gitu. Itu artinya apa? Bang Hadi suka nonton film India? Iya. Iya. Suka khas nonton. Oh. Itu makanya ya kita kalau ke tanah suci itu pasti cerminan ini kehidupan kita kayak gitu ya. Kayaknya. Udah capek kotor badan saya. Oh. Iya. Udah balik istirahat. Lemes saya. Pemirsa mungkin cukup sekian. Terima kasih malam hari ini. Terima kasih adunya di malam hari dengan saya Jangan pernah percaya. Saksikan orang misteri. Sampai jumpa.